Oke teman-teman, kembali lagi kita bahas saham untuk besok tanggal 21 Juli 2025. Nah, seperti yang kita harapkan ya, IHSG kita ternyata lanjut naik, teman, menjebol double top sebelumnya ya. Semoga saja ini akan menjadi tren yang kuat ya, tren positif. Setelah dia mungkin akan koreksi dulu, seperti ini. Lanjut naik seperti ini ya. Semoga saja saham kita juga ikut mendapatkan dampak positif. Sebelum kita membahas saham untuk besok, ada 7 saham minggu kemarin ya. Kita cek satu persatu. Yang pertama Ratu, karena beberapa saham ini masih on track teman ya, masih layak untuk kita koreksi. Oke. Nah, Ratu sudah running. Jadi teman-teman yang masuk di 30 Juni ya, itu sudah running sekitar 14%. Tapi teman-teman yang baru masuk kemarin 14 Juli, itu baru running sekitar 3%-an ya. Di Ratu ini menurut saya masih akan terus naik ya. Dan saya optimis Ratu ini akan masuk atau akan lanjut ke resisten di sini yang lebih tinggi ya, karena resisten ini sudah kemarin memang cukup kuat ya, ini double top teman, terkoreksi, tapi saya optimis dia akan lanjut naik ke atas ini ya. Teman-teman yang masuk di 14 Juni itu bisa naikkan targetnya kalau teman-teman yakin ya, ke 36% seperti ini. Kenapa? Karena kemarin itu saya lihat Ratu ada akumulasi yang cukup besar teman ya. Kita cek Ratu. Nah, ini broker YU masuk 18 miliar di harga 7396 teman ya. 7396 berarti ya di atas harga sekarang lah ya. Di atas harga sekarang sedikit atau persis di harga sekarang. Jadi masih trennya pun masih kuat ya. Semoga saja ini sampai ke target berikutnya di 9675 ya. 9675 di sini. Sekitar 36%. Oke, yang kedua Inco. Nah, Inco ini yang turun lagi teman ya. Jadi kalau Inco ini saya lihat memang agak berat ya. Kalau teman-teman nggak yakin, ini boleh di cut loss saja, karena saya lihat kemarin itu ada distribusi juga ya di Inco. Coba kita cek. Bukan distribusi sih, sepertinya ada masih netral ya. Tapi yang masuk itu kebanyakan retail teman ya. Itu sebabnya harga ini turun. Nah, ini broker PD, kemudian XL ya. Yang jualan NI, AK, ya ini netral ya, netral jelas. Ini yang jualan LG 12 miliar, yang masuk LG 12 miliar, yang jualan NI 12 miliar juga. Tapi harganya turun. Jadi Inco ini boleh di cut loss ya, oke. Kemudian yang ketiga BBYB. BBYB sudah running sedikit teman ya, 5%. Oke, BBYB masih potensi untuk lanjut naik. Kemudian TAPG. Nah, TAPG ini sudah running cukup tinggi teman ya. TAPG ini kan kemarin sudah jebol ATH seperti yang kita bahas minggu kemarin. Kemudian dia lanjut naik, sekarang sudah floating sekitar 10% ya. Tadinya sudah sampai 12%, sedikit lagi sampai target 17%. Tapi ini sudah cukup bagus ya, 10%. Selanjutnya BTPS. Nah, BTPS juga sudah running ya. Kalau teman-teman yang masuk di 14 Mei itu sudah hampir kena target 22%.
Tapi teman yang baru masuk minggu kemarin itu sudah running sekitar 7 atau ya 7% lah kira-kira ya. 7%. Kemudian ini masih potensi lanjut naik teman ya, BTPS. Kemudian PTRO. Petrosi. Nah, ini kan kemarin kita bahasnya itu dua kemungkinan, dia bisa jadi jebol dulu kemudian retest kita masuk, atau dia turun dulu ke sini ya, lalu kita masuk. Ternyata dua-duanya nggak persis teman, karena dia langsung loncat di hari pembukaan tanggal 14 Juni itu ya. Nah ini, tapi ketika dia naik tinggi waktu itu ya, dia terus koreksi ke sekitar 3820 kalau nggak salah ya. Tadi grup itu dapat masuknya di situ dapat 11% ya, dapat 11%. Jadi kita waktu itu entry di grup dan scalping cepat saja ya, dapat 11% di Petro. Sekarang dia sudah berada di area resisten juga, tapi ya lagi-lagi saya masih optimis dengan PTRO ini akan jebol resisten. Ini kan sudah dicoba jebol ya, kemudian dia koreksi lagi. Apakah besok akan jebol lagi? Kita cek. YJ, oh ternyata netral ya, netral. YJ AK yang keluar 14 miliar, ternyata netral teman ya. Jadi wait and see dulu lah kalau untuk PTRO. Bisa kita sabar dulu, dia mungkin akan retest dulu ya, sampai di sini ya, bisa jadi, atau di low ini sebelumnya, low ini untuk lanjut naik sekitar 3790 atau 3800 lah untuk entry ya. Bagaimana kalau dia lanjut naik? Ya jangan dikejar teman, tunggu dia retest lagi ke area sini ya, baru masuk lagi. Jadi seperti itu ya untuk PTRO. Kemudian yang terakhir Medco. Medco juga sudah running sedikit teman, meskipun masih tipis-tipis saja ya. Ini naiknya sekitar 3%. Jadi Medco ini boleh teman naikkan stop lossnya itu ke area beli atau BEP seperti ini ya. Karena saya lihat Medco ini ada yang jualan kemarin teman. Kalau kita cek di akhir sesi kemarin, nah ini AK 18 miliar ya, yang masuk itu PD, CC. Nah ini kan ya broker retail juga teman ya, jadi cukup mengkhawatirkan juga si Medco ini. Saran saya teman, naikkan saja stop lossnya ke area beli ya, atau break even. Jadi dari 7 saham yang kita bahas minggu kemarin, cuma satu yang turun teman, itu Inco. Selebihnya naik semua ya, jadi cukup bagus. Nah untuk besok kita nggak banyak-banyak dulu ya, saya lihat ada 2 saham saja teman. Yang pertama Pegas. Nah Pegas saya sudah bikin plannya seperti ini, kemarin naik 3,8% ya. Secara teknikal ini bagus sekali, karena dia sudah membentuk apa namanya, ini kan konsolidasi ya, konsolidasi. Nah kemudian konsolidasinya dijebol. Nah ini bisa instant buy sih ya, atau kalau teman mau dia retest dulu juga nggak apa-apa. Tapi nah seperti ini. Tapi ini cuma sedikit saja teman ya. Ini sedikit saja toleransinya, 1% saja ya. Ya kalau teman tipenya memang agresif, teman boleh instant buy di 1635, kemudian stop lossnya di 1540 atau 5,8% ya. Targetnya sekitar 14% di 1880, karena ini ada resisten di sini ya. Oke. Nah sini. Nah kita cek Pegas. Apakah ada akumulasi di Pegas? Saya lihat ada akumulasi kemarin dari broker
AZ ya. Nah ini 14 miliar, kemudian ZP 13 miliar, jelas ini ada akumulasi. Kemudian PD juga bagus sekali ya menurut saya si Pegas ini. Kalau kita pindah ke time frame lebih kecil ya, misalkan di 1 jam. Nah, teman-teman lihat di sini, ini sideways kemudian dijebol ya. Nah, ini bagus sekali untuk entry posisi, sudah ada konfirmasi, sudah di break ya. Jadi seperti itu Pegas. Yang kedua, NICL. NICL ini sebenarnya saham yang sudah kita bahas juga di minggu kemarin ya. Minggu tanggal berapa? Sebentar, saya pindah ke 1 hari dulu. 30 Juni ya. Jadi NICL ini sudah running 17%. Nah, 17%. Targetnya masih jauh teman, 63%. Nah, kenapa menarik NICL ini untuk teman-teman yang belum masuk ya? Ya karena ini teman ya, kemarin ada spike, ada kenaikan 11% ya. Kemudian kita lihat NICL ini yang masuk itu siapa? Apakah broker yang biasa digunakan market maker atau justru retail ya? Saya lihat itu broker asing. Mana nih broker AK masuk 4,2 miliar. Kemudian yang jualan SH 3,8 miliar, XL masuk 3 miliar, kemudian CC jualan 1 miliar ya. Jadi dari NICL ini ketika dia sideways ini kita sudah cek ya. Ini ketika dia sideways maksudnya, ini ada akumulasi kemudian harga naik. Nah biasanya ini konfirmasi untuk lanjut naik ya. Biasanya seperti itu ya. Jadi 2 saja dulu karena memang kita masih hold saham-saham yang masih running ya. Jadi nanti kita juga akan ada saham-saham yang kita lagi hold juga ya. Nanti akan kita bahas khusus untuk grup. Oke, demikian dulu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.